Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan melanjutkan seri BIMTEK 32 JP dengan tema Kurikulum Merdeka dan dampaknya bagi jalur masuk perguruan tinggi. Materi pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh pembicara kita, Bapak Agil Wandrita, Magister Pendidikan. Marilah kita simak bersama video berikut. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Berikut adalah BIMTEK terakhir kita di seri BIMTEK 32 JP. Seperti yang kami sampaikan kemarin di grup WA kita, bahwa kita diharap menyimak video dari Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla yang mengkritisi Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Indonesia, di mana di sana terdapat 4 poin penting kritik Yusuf Kalla. Di sini kami tuliskan 3 karena yang poin yang pertama ini adalah kritik pribadi, jadi tidak kita bahas. Kita membahas yang 2, 3, 4. Untuk sekedar mengingatkan, yang kami maksud kritik pribadi dari JK terhadap Nadiem Makarim yang pertama adalah bahwa Bapak Yusuf Kalla menyatakan bahwa Nadiem Makarim itu yang pertama tidak pernah masuk ke kantor, kemudian yang kedua tidak pernah ke daerah-daerah, dan yang ketiga adalah Bapak Nadiem Makarim dinyatakan bahwa tidak memiliki background sebagai pendidik atau background pendidikan. Dan kita tidak akan membahas kritik pribadi seperti itu, kita akan membahas kritik yang kedua dari JK bahwa kurikulum merdeka siswa tidak belajar. Jadi tentunya hal itu tidak benar ya, karena selama ini pembelajaran kita tidak jauh berbeda dengan kurikulum 13. Kita juga ada tujuan pembelajaran di setiap pertemuan yang kita lakukan bersama peserta didik di dalam kelas. Jadi kita pastikan bahwa siswa itu belajar di kelas. Kritik berikutnya adalah tidak adanya evaluasi. Di sini sebenarnya kalau dinyatakan tidak ada evaluasi, kurikulum merdeka itu ada banyak sekali evaluasi, atau secara garis besar ada 2 evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi formatif, dan yang kedua adalah evaluasi sumatif. Namun demikian, yang dimaksud Bapak Yusuf Kalla di sini adalah evaluasi di akhir, yaitu ujian nasional. Beliau menyatakan bahwa ujian nasional itu masih penting dilaksanakan di Indonesia dibandingkan penghapusan yang dilakukan selama ini. Jadi Bapak Yusuf Kalla menyampaikan bahwa ujian nasional atau asesmen nasional itu masih penting digunakan untuk Indonesia. Yang keempat adalah adaptasi kurikulum itu seharusnya dilakukan di India, Korea, Cina, atau Jepang, bukan di Finlandia. Seperti itu pendapat dari Bapak Yusuf Kalla. Kalau mengadaptasi kurikulum, menurut saya pribadi tidak masalah kita adaptasi kurikulum Finlandia, karena mencontoh itu kan mencontoh yang paling baik ya biasanya. Kalau selama ini Finlandia dianggap paling baik, ya berarti kita belajar ke sana juga tidak masalah. Tapi yang namanya kritik pasti ada pro dan kontra, jadi kita ambil sisi positifnya saja. Yang kemudian di rapat dengan DPR, fraksi 10 DPR RI, Nadiem Makarim menjawab kritikan ini dalam bentuk puisi yang dibacakan Nadiem Makarim di forum tersebut. Nadiem menyampaikan bahwa di zaman dahulu, berarti ini
Nadiem menyampaikan bahwa sebelum kurikulum merdeka, itu para siswa itu tidak suka masuk kelas. Setelah kurikulum merdeka, siswa masuk kelas itu dengan sukacita atau senang. Debatable ya kalau ini. Kemudian poin yang kedua, di dahulu sebelum kurikulum merdeka itu setiap kesalahan ada hukuman, kemudian pertanyaan dari siswa itu tidak dianggap, lalu relevansi dengan dunia nyata dianggap Nadiem tidak relevan, kemudian semakin ketinggalan zaman. Yang ini juga debatable ya. Kemudian Nadiem menyampaikan bahwa di zaman dahulu birokrasi guru itu berat sehingga menyebabkan guru seperti tahanan. Di zaman kurikulum merdeka pun banyak sekali keluh kesah para guru ya sebenarnya yang menyampaikan bahwa terlalu banyak beban dari kurikulum kepada guru. Dan memang selama kita mengajar puluhan tahun, perubahan kurikulum itu selalu bebannya ditimpakan kepada guru. Jadi perubahan materi guru harus menyesuaikan, perubahan model pembelajaran guru harus menyesuaikan, perubahan teknik pembelajaran guru harus menyesuaikan. Jadi semua beban itu ditimpakan kepada guru apapun perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah. Perubahan kurikulum tidak pernah berpihak kepada guru. Jadi mungkin akan lebih menyenangkan jika perubahan kurikulum itu berdampak pada kenaikan gaji guru 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Seperti gaji-gaji guru di luar negeri itu ya. Karena selama ini perubahan kurikulum itu selalu membebankan semuanya kepada guru. Harus membuat rencana pelajaran yang seperti apa, modul ajar seperti apa, semua beban diberikan kepada guru. Belum lagi berbagai aplikasi yang harus dimasuki guru, kemudian dikerjakan oleh guru, sosialisasi, diseminasi, dan sebagainya. Jadi di kurikulum merdeka pun kalau mau debat-debatan beban kerja ya, apapun kurikulumnya beban kerja guru itu yang paling besar. Jadi tidak setuju saya kalau kurikulum merdeka beban birokrasi guru rendah. Tetap seperti tahanan, Pak Nadiem. Kemudian di paragraf berikutnya puisinya menyatakan bahwa setiap siswa itu mempunyai mimpi, kemudian mencapai kompetensi, kemudian mencapai siswa yang mandiri. Nah, ini sangat umum ya, di kurikulum manapun pasti tujuannya seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Untuk selanjutnya, Nadiem di sini menekankan bahwa metode-metode yang kuno itu sudah tidak relevan lagi, debatable lagi nih. Untuk yang dia maksud kuno itu yang seperti apa? Karena teorinya Piaget itu tahun berapa? Atau teori tentang problem based learning itu tahun berapa? Disebut kuno atau tidak seperti itu. Tapi tetap kita gunakan sampai sekarang. Dan terkait ruang kelas yang menurut Nadiem dinyatakan sebagai panggung untuk aktivitas guru dan siswa, di zaman dulu pun ruang kelas juga sudah dijadikan panggung untuk kreativitas guru dan siswa, dari mulai teori tentang CBSA di zaman dahulu sampai kurikulum 13.
dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tentunya para guru penggerak akan berada di garda terdepan untuk membela Nadiem Makarim ya. Dan memang menurut pribadi ini, menurut pribadi saya ya, setiap kepemimpinan itu pasti ada sisi positif, negatifnya, ada hal-hal yang bagus, ada hal-hal yang menurut kita kurang optimal atau kurang efektif, kurang efisien. Jadi ada baiknya juga kita mengakui kelemahan-kelemahan di kurikulum Merdeka dan ada juga keunggulan-keunggulan di kurikulum Merdeka sehingga bisa kita ambil untuk tetap meningkatkan kompetensi guru dan kompetensi siswa. Kita cukupkan untuk pembahasan dari hal tersebut. Untuk pembahasan-pembahasan yang lain atau Bapak Ibu yang ingin berkomentar, setuju atau tidak, atau ingin menyanggah bisa komentar di kolom komentar. Kita lanjutkan ke poin berikutnya. Di sini ada banyak sekali video di YouTube yang menampilkan pembelajaran-pembelajaran yang sesuai dengan tema-tema dalam kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum Merdeka itu kita diminta aktif menggunakan berbagai model, berbagai pendekatan, berbagai teknik pembelajaran sehingga bisa meningkatkan potensi atau memunculkan potensi-potensi siswa sehingga lebih maksimal selama belajar di sekolah. Kemudian kita lanjut ke poin kita, lanjutan dari yang kemarin tentang jalur masuk PTN, di mana di sini ada 3 jalur, SNBP, SNBT, dan Mandiri sesuai dengan aturan dalam kurikulum Merdeka. SNBP, SNBT, dan jalur Mandiri dengan kuota-kuota tertentu yang bisa Bapak Ibu pelajari sendiri. Selanjutnya untuk kurikulum Merdeka ini kita harus banyak sosialisasi kepada siswa bahwa di kelas 11 dan 12 atau fase F ini ada mata pelajaran umum yang sama di semua kelas 11 dan 12, namun ada minimal 7 mata pelajaran pilihan yang berbeda di tiap-tiap kelas. Di sini ada mata pelajaran pilihan nomor 1 biologi, 2 kimia, 3 fisika, sampai 19 mata pelajaran lainnya yang dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Jadi misalnya ada bahasa Thailand mungkin atau bahasa Uruguay atau bahasa apa yang dimiliki oleh guru di sekolah tersebut. Yang perlu kita sosialisasikan bahwa untuk jurusan-jurusan tertentu itu ada mata pelajaran yang wajib dimiliki siswa tersebut. Jadi jangan sampai nanti di akhir kelas 3 ada siswa yang merasa dirugikan karena dia ingin masuk jurusan tertentu tapi ternyata di rapotnya tidak ada mata pelajaran wajib di jurusan tertentu tersebut. Sehingga dia otomatis kalau masuk jalur SNBP nilai mata pelajaran tersebut menjadi kosong. Seperti yang kami sampaikan kemarin, misalnya dia ingin masuk ke jurusan psikologi, dia wajib punya mata pelajaran sosiologi dan atau matematika di kelas 11 dan 12. Jadi jangan sampai ada siswa yang lulus SMA tapi dia ingin masuk psikologi tapi dia tidak punya mata pelajaran sosiologi atau matematika di kelas 11 dan 12. Jadi kelas
12 dan 11 itu harus kita sosialisasikan benar-benar tanggung jawab guru, dewan guru di sekolah tersebut untuk mensosialisasikan bahwa kurikulum merdeka itu seperti ini, ada mata pelajaran pilihan, dan di SNBP nanti juga ada mata pelajaran yang wajib ada di jurusan-jurusan tertentu sesuai keputusan pemerintah di nomor 345M 2022. Kemudian yang perlu menjadi perhatian kita juga adalah apakah materi-materi pelajaran yang Bapak Ibu guru ajarkan di kelas ini sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi-materi yang muncul di soal-soal UTBK atau SNBT calon mahasiswa di PTN tersebut. Jadi karena kurikulum merdeka itu kita para guru dimerdekakan untuk menentukan materi esensial dan non-esensial termasuk materi kedalaman dan keluasannya, maka pastikan bahwa materi-materi yang kita ajarkan selama kelas 10, 11, 12 ini kedalaman dan keluasannya itu sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi-materi yang keluar di ujian SNBT dan atau UTBK di jalur masuk perguruan tinggi. Karena tujuan kita mendidik siswa adalah mengantarkan mereka menuju ke cita-cita yang mereka inginkan. Jadi kan kemarin kita bahas setidaknya ada 3 cita-cita siswa setelah lulus SMA SMK. Yang pertama adalah wirausaha, yang kedua adalah melanjutkan kuliah, yang ketiga adalah bekerja. Kemudian kami ingatkan lagi bahwa karena kurikulum merdeka ini membebaskan guru menentukan materi esensial dan non-esensial termasuk kedalaman dan keluasan materi, pastikan kedalaman keluasan materi kita ini sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi soal-soal UTBK atau SNBT untuk masuk jalur perguruan tinggi. Seperti soal-soal ini, kita ambilkan 3 contoh soal. Soal pengetahuan kuantitatif, kemudian soal bahasa Indonesia, dan soal bahasa Inggris. Selain itu ada beberapa hal khusus yang perlu kita pahami dan kita sosialisasikan juga kepada siswa kita bahwa untuk siswa-siswa yang lolos SNBP itu tidak bisa mengikuti SNBT. Jadi beda dengan zaman dahulu kalau kita lolos jalur prestasi masih bisa ikut ujian SNMPTN dan sebagainya. Kalau sekarang lebih ketat, jadi kalau sudah lolos SNBP maka dia tidak bisa lagi ikut SNBT dan tidak bisa ikut juga jalur mandiri. Selain hal-hal khusus itu juga ada hal-hal khusus yang lain, misalnya untuk jurusan-jurusan perguruan tinggi, misalnya olahraga, seni tari, seni musik, seni karawitan, seni rupa, desain, kriya, sendera tasik, fotografi, teater, itu calon mahasiswa harus mengunggah portofolio dengan syarat-syarat yang sudah default dari aturan kurikulum merdeka.
Jadi portofolio yang diunggah itu tidak sembarangan, jadi harus sesuai dengan default yang diberikan oleh peraturan. Misalnya portofolio bidang seni dan olahraga wajib menggunakan template file dan dokumen yang disediakan. Untuk kepentingan penilaian portofolio, apabila peserta tidak menggunakan template, maka dapat didiskualifikasi. Jadi sudah ada keterangan seperti itu, jadi pastikan sosialisasi kepada siswa-siswa kita untuk siswa yang ingin masuk ke jurusan-jurusan tadi mengunggah portofolio dengan template atau default yang sudah disediakan. Misalnya di sini ada untuk jurusan olahraga itu harus membuat satu file video berisikan perkenalan diri, kemudian penampilan salah satu cabang olahraga, kemudian harus membuat pula PPT yang berisi 6 slide yang isinya adalah seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu mencari file ketentuannya ini, kemudian nanti disosialisasikan kepada siswa-siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Selanjutnya masih terkait dengan UTBK atau SNBT, ada beberapa materi tes. Yang pertama adalah tes potensi skolastik atau TPS. Kedua adalah literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah penalaran matematika. Seperti yang kami sampaikan pada BIMTEK sebelumnya bahwa ini menjadi tugas yang sangat berat bagi Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika terkait dengan isi materi UTBK atau SNBT ini supaya anak-anak kita tembus PTN melalui jalur SNBT atau UTBK. Selanjutnya kita akan membahas tentang tes skolastik itu isinya apa saja. Di sini ada kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, kemudian pengetahuan kuantitatif. Sedangkan tes literasi ada literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian penalaran matematika. Di website yang dibuat oleh Kemdikbud sudah dijelaskan isinya seperti apa saja. Silakan Bapak Ibu mencari di website tersebut, kemudian melakukan sosialisasi ke para siswa. Di website yang disediakan pemerintah ini nanti sudah ada penjelasan, misalnya komponen kemampuan penalaran umum dalam TPS menguji apa saja, itu sudah ada. Nanti Bapak Ibu guru semua bisa cek di website tersebut. Di sini kami lampirkan linknya, nanti di kolom deskripsi ada link-linknya. Seperti yang kami sampaikan yang kemarin, apa yang harus dilakukan? Mulai sekarang mari kita mulai berdiskusi dengan teman sejawat maupun dengan urusan kurikulum, urusan pembelajaran, urusan evaluasi tentang sebaiknya apa yang kita lakukan untuk membantu anak-anak kita menuju PTN yang diinginkan. Demikianlah tadi pemaparan materi dari pembicara kita, Bapak Agil Wandrelita, Magister Pendidikan. Kami sampaikan juga, kami mencantumkan link latihan soal SNBT 2024 dan link aturan kebijakan masuk perguruan tinggi negeri. Bapak Ibu dapat mengaksesnya melalui deskripsi video ini. Untuk mengakhiri BIMTEK pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan BIMTEK. Kami juga mohon maaf apabila selama pelaksanaan BIMTEK ini terdapat salah kata atau perbuatan yang mungkin tidak berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.